Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTS Melati Auliatun Nur, kelas 2B, Pendidikan IPS SD, materi kelas 5 SD, dosen pengampu Pak Rizky Ananda MPD. Materi kelas 5, kompetensi inti pengetahuan 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kompetensi inti keterampilan 4.4, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Judulnya yaitu Faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia ada dua. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Faktor eksternal terbagi menjadi 6, yaitu berkembangnya kembali keyakinan ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat, sehingga apabila seseorang berlayar ke arah barat, maka ia akan kembali ke titik semula. B. Berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa. Kala itu, pada abad pertengahan, pemikiran penduduk dunia barat didominasi oleh gereja. Setiap kegiatan dan pemikiran yang tidak sesuai dengan gereja akan ditindak seperti halnya Kopernikus. Ia berpendapat melalui teori tata surya yang menyebutkan bahwa matahari adalah pusatnya tata surya. Karena pemikirannya tidak sesuai gereja, maka dari itu ia pun dibunuh. Zaman Renaissance merupakan zaman kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan 16 Masehi. C. Berkembangnya kekuasaan Islam semenjak jatuhnya perdagangan dan ibu kota Romawi yaitu Konstantinopel ke tangan Islam. Akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Islam menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia tertutup karena dikuasai oleh kerajaan Islam. Dari gambar di samping, Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinopel di atas situs sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, kemungkinan besar sekitar abad 662 sampai 671 sebelum Masehi. Raja Mehmed II. Raja Mehmed II atau juga dikenal sebagai Raja Mehmed Sang Penakluk adalah Sultan Ottoman Turki yang berkuasa pada Agustus 1444 hingga September 1446. Kemudian Februari 1451 sampai Mei 1481, pada usia 21 tahun, dia menaklukkan Konstantinopel, yang kini kota Istanbul, dan menyudahi Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Roma Timur. D. Adanya Reconquista atau semangat perang salib, yaitu semangat dalam menaklukkan bangsa yang telah sebelumnya mengalahkan mereka, yaitu orang Islam. Sehingga hal ini membuat Portugis mengelilingi dunia untuk memerangi orang Islam dengan merebut jalur perdagangan dan menguasai pusat-pusat perdagangan Islam. Menurut para sejarawan, memandang perang-perang salib melalui kacamata keyakinan religius mereka masing-masing, kaum Protestan memandangnya sebagai suatu wujud dari kejahatan kepausan dan kaum Katolik memandangnya sebagai pemaksaan kekuatan demi kebaikan. E. Mewujudkan 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang pertama gold,
kejayaan. Tujuan utama bangsa Barat pergi ke timur adalah untuk mencari rempah-rempah, karena harga rempah di Barat sangatlah mahal. Harga rempah-rempah di Asia lebih murah, oleh karena itu, bangsa Barat membeli rempah di Asia dan menjualnya di daerah mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang kedua yaitu glory, kejayaan. Bangsa Barat bertujuan untuk mencari rempah-rempah karena mereka ingin mendapatkan lebih hasil dari mereka melakukan penjajahan untuk memperluas wilayah dan mendapatkan kejayaan. Yang ketiga yaitu gospel, agama. Bangsa Barat selain bertujuan untuk mencari rempah-rempah, mereka juga bertujuan untuk menyebarkan agama mereka pada bangsa yang berada di timur. F. Adanya Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas adalah perjanjian dua negara yaitu Spanyol dan Portugis untuk membagi wilayah kekuasaan di luar wilayah Eropa. Perjanjian ini dibuat ketika Portugis ingin mencari rempah-rempah di wilayah lain. Ternyata pada saat itu ada bangsa Spanyol yang melakukan hal yang sama dengan bangsa Portugis. Maka di sini terjadi persaingan antar dua bangsa. Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, sekarang berada di Provinsi Valladolid, Spanyol, pada 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli yang eksklusif antara Spanyol dan Portugis sepanjang suatu meridian 1550 km di sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan di sebelah barat oleh Spanyol. Perjanjian ini diratifikasi oleh Spanyol pada tanggal 2 Juli dan Portugis pada tanggal 5 September 1494. Perjanjian Saragossa atau Zaragoza yang ditandatangani pada 22 April 1529 secara lebih tepat menentukan spesifikasi anti-meridiannya sekitar 17 derajat timur Maluku. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal adalah kondisi dari dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan. Faktor internal ada 3 yaitu yang A, adanya kontak hubungan perdagangan. Sebelumnya, setiap bangsa dari wilayah lain berdagang ke wilayah timur untuk mencari rempah-rempah, salah satunya ke wilayah Nusantara. Seperti halnya seorang pedagang yang tidak memiliki prasangka negatif, sehingga rakyat Nusantara menerima dengan tangan terbuka kedatangan para pedagang tersebut. B. Nusantara wilayah penghasil rempah-rempah terbesar. Hal ini juga menjadi penyebab wilayah Nusantara menjadi tujuan utama bangsa Eropa untuk berdagang dan lambat laun. Mereka ingin menguasai perdagangan dan menciptakan imperialisme dan kolonialisme. Berikut bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yang ingin mengambil rempah-rempah. Yang pertama yaitu Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang keempat Inggris. Mereka ingin mengambil rempah-rempah ke Indonesia karena rempah-rempah di negara mereka sangatlah mahal, sehingga mereka ingin mengambil keuntungan dari rempah-rempah Indonesia yang terjual lebih murah daripada negara mereka. C. Tidak adanya persatuan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain di Indonesia. Hal ini membuat para penjajah mudah untuk memecah belah antara kerajaan di Indonesia dengan cara mengadu domba dan memihak salah satu kerajaan. Oleh karena itu, dengan mengadu domba kerajaan yang ada di Indonesia, membuat penjajah lebih mudah untuk menguasai Indonesia. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yaitu yang pertama rasa persatuan yang tinggi, yang kedua wawasan luas ilmu pengetahuan.
Yang pertama yaitu rasa persatuan yang tinggi. Dengan persatuan yang tinggi dapat menciptakan suatu kesatuan atau kekompakan dalam melakukan sesuatu hal dan dapat mengeratkan tali silaturahmi. Yang kedua, wawasan luas ilmu pengetahuan. Mempunyai ilmu pengetahuan luas merupakan jendela dunia. Kita dapat mengetahui sesuatu hal dengan ilmu yang luas. 3. Adanya sikap toleransi. Walaupun kita berbeda-beda dalam agama, suku, ras, dan pekerjaan, kita harus mempunyai toleransi terhadap sesama. 4. Solidaritas yang tinggi. Kita harus solid dalam melakukan sesuatu pekerjaan supaya pekerjaan itu agar terlihat lebih mudah. 5. Mengamalkan sikap Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Dengan mengamalkan sikap Pancasila, contohnya dengan mengikuti upacara bendera, dengan cara tersebut dapat memberikan sikap menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur, yang telah berusaha merebut kemerdekaan. Yang keenam, menghargai sesama manusia. Sikap menghargai sesama dapat memberikan kesan saling menghormati, agar terciptanya manusia yang hidup dengan tentram dan damai. 7. Menetapkan sistem hukum yang kuat. Dengan menetapkan sistem hukum yang kuat, kita dapat menjaga kedaulatan negara. Yang kedelapan, mengelola sumber daya sendiri. Dengan mengelola hasil daya alam sendiri, kita dapat memiliki keuntungan yang lebih. Yang kesembilan, melakukan diploma di tingkat internasional. Kita dapat melindungi warga negara dan mempertahankan kedaulatan negara kita di dalam skala internasional. Yang ke-10, menetapkan lambang dan bahasa negara sendiri. Itu sebagai identitas dan kedaulatan bangsa supaya dikenal oleh bangsa asing. Yang ke-11, melindungi pasar lokal dari serangan produk luar negeri. Agar supaya pasar lokal tidak dimanipulasi oleh produk luar, kita harus lebih bisa menciptakan produk yang lebih menarik dan berkualitas, supaya tetap terjaga kedaulatan negara. Yang ke-12, menetapkan konstitusi sendiri. Dengan menetapkan konstitusi sendiri, itu sangatlah penting agar bangsa tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa asing. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.